Judul materi yang akan saya sampaikan adalah Patient Safety is Key Component of Risk Management, merupakan komponen utama atau komponen kunci di dalam proses manajemen resiko. Baik, sistematika agenda yang saya sampaikan adalah pertama saya akan menjelaskan dulu bagaimana hubungan antara patient safety dan risk management, bagaimana terjadi suatu transformasi perubahan antara manajemen risiko yang tradisional menuju kepada enterprise risk management. Jadi awalnya saya menjelaskan terlebih dahulu tentang hubungan antara patient safety dan risk management. Kemudian pada berikutnya, saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana manajemen risiko dan safety pada situasi pandemi COVID-19. Ya, baik. Oke, jadi nanti saya akan share pada akhir materi saya adalah sedikit tools yang dapat aplikatif digunakan di Fasyankes, baik di FKTP maupun rumah sakit, tentang bagaimana melakukan rapid readiness ya, hospital dan assessment health worker ya, jadi bagaimana melakukan asesmen resiko pada tenaga kesehatan. Baik, kalau kita lihat definisi keselamatan pasien pada Permenkes 11 tahun 2017, patient safety adalah suatu sistem yang membuat asuhan lebih aman. Di sini ada kata-kata sistem. Ya. Jadi tujuan dari keselamatan pasien adalah bagaimana pasien itu safe, aman, dan itu harus dilaksanakan dengan membuat suatu sistem. Ya, dan di dalamnya juga meliputi melakukan satu proses manajemen risiko yang harusnya didahului oleh identifikasi, assessment, dan pengelolaan. Jadi harusnya dalam proses manajemen risiko itu selalu diawali identifikasi baru assessment. Seperti kalau kita misalnya dokter memeriksa pasien, biasanya dia mengidentifikasi terlebih dahulu, anamnesa dulu, apa keluhan pasien, itu namanya identifikasi. Setelah dia identifikasi, dia akan assessment, dia akan melakukan satu pemeriksaan, apakah pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, itu assessment, dan kemudian dia akan treatment, ya, dia akan melakukan pengelolaan atau tata laksana terhadap resiko tersebut. Tujuannya semua adalah bagaimana dibuatkan suatu solusi, membuat suatu strategi terhadap resiko, respon kontrol, bisa dengan contingency plan maupun bisa dengan mitigasi. Ya, kita sering dengar dalam manajemen risiko ada istilah mitigasi, ada istilah reduksi, ada istilah kontingensi. Apa bedanya? Kalau kontingensi adalah ketika dia sudah terjadi, kita punya plan A, plan B. Plan B adalah kontingensi. Jika plan A tidak berhasil, maka kita pindah ke plan B. Sedangkan mitigasi lebih kepada sesuatu yang belum terjadi. Secara proaktif, kita sudah menyiapkan strategi mitigasi resiko. Seperti itu. Saya ibaratkan misalnya, kita ingin menuju suatu tujuan. Tujuan kita ingin ke Bandung. Dalam hal ini, kalau patient safety, tujuan kita adalah memberikan asuhan yang aman. Untuk menuju ke Bandung, kita perlu tentunya suatu alat transportasi. Kita bisa memilih alat transportasi apa yang menurut kita bisa membantu kita mencapai tujuan kita ke Bandung dengan aman. Bisa naik kereta, bisa membawa kendaraan pribadi, atau bisa juga dengan travel, atau mungkin dengan pesawat. Nah, disitulah peran dari manajemen risiko. Kemudian kita lihat definisi manajemen risiko menurut dari JCAHO atau Joint Commission Accreditation di Amerika. Manajemen risiko adalah kegiatan melakukan identifikasi dan evaluasi untuk mengurangi risiko cedera, HAM, dan kerugian. Jadi inti dari risiko sebenarnya ada di dua sini. Tidak cedera dan tidak terjadi kerugian. Kerugian panjang dan luas. Kerugian bisa secara finansial, kerugian kita reputasionalnya menjadi tidak baik, ya, kemudian secara operasional, ya, dan sebagainya. Dan yang akan kita lakukan, manajemen risiko itu bukan hanya pada pasien, tetapi pada karyawan, pada pengunjung, dan pada organisasinya sendiri. Jadi kalau kita lihat konteks antara patient safety dan risk management, sebenarnya itu lebih luas manajemen risiko. Kenapa? Kalau patient safety dia fokus pada pasien. Manajemen risiko dia lebih luas. Misalnya, ada perawat tertusuk jarum, misalnya, itu tidak dilaporkan ke patient safety. Lapornya ke ketiga, atau dalam lingkup
manajemen resiko dan sebagainya ya. Nanti kita lihat pada materi berikutnya. Sekarang kita lihat manajemen resiko dari sudut pandang akreditasi. Bapak Ibu, semua Fasiankes di Indonesia sudah pasti akan diakreditasi baik FKTP maupun rumah sakit. Pertama kita lihat dulu, di PMKP 12 ada standar yang menyebutkan rumah sakit harus membuat regulasi manajemen resiko. Ya. Kemudian yang kedua, rumah sakit harus membuat program manajemen resiko setiap tahun diupdate atau sesuai jika memang dibutuhkan. Di mana terjadi perbedaan program manajemen resiko sebelumnya dan yang terbaru ya, yang SNAR 1. Di mana yang terbaru itu sudah menambahkan bahwa resiko yang diidentifikasi harus kita bagi. Apakah resiko ini masuk resiko strategis, resiko operasional, resiko keuangan, kepatuhan, dan sebagainya. Apa yang disebut dengan resiko strategis? Misalnya, rumah sakit ingin merger, beresiko enggak ya? Rumah sakit ingin membuka suatu layanan unggulan yang baru, ini resikonya apa ya? Itu lebih kepada visioner ke depan, ya, berada pada board of director, jadi strategisnya. Kemudian operasional. Operasional adalah pelayanan yang dilakukan di tingkat Fasiankes, meliputi pelayanan klinis, keselamatan pasien, PPI, MFK, itu semua ada di dalam pelayanan operasional. Kemudian keuangan, finansial, misalnya bad debt, hutang tidak tertagih, BPJS terlambat bayarnya, itu masuk dalam resiko finansial. Kemudian kepatuhan atau comply, bagaimana Fasiankes patuh kepada regulator, bahwa rumah sakit wajib akreditasi, itu juga menjadi salah satu kategori resiko dan reputasional. Ini semua yang harus dilakukan identifikasi dan itu dimasukkan dalam program manajemen resiko. Kemudian Bapak Ibu, apa isi program manajemen resiko? Merupakan suatu kerangka kerja yang berisi proses dari manajemen resiko itu sendiri. Nanti saya jelaskan prosesnya seperti apa. Kemudian kita lihat lagi, manajemen resiko tidak hanya ada di dalam PMKP, tapi juga ada di MFK, di mana ada di MFK 2 dan MFK 3, di mana ketiga standar ini semuanya meminta program. Ini program manajemen resiko, ini program manajemen resiko fasilitas dan lingkungan. Apa bedanya? Kalau yang PMKP 12, dia berbicara hospital risk management, program manajemen resiko secara secara meluas, semuanya mencakup. Sedangkan yang MFK 2, dia khusus terkait dengan fasilitas dan lingkungan, di mana di dalam program tersebut terdiri dari 6 hal. Safety, security, B3, fire atau kebakaran, disaster atau emergency preparedness, dan utilitas. Itu isinya, ruang lingkupnya. Kemudian MFK 3 dilakukan suatu pengawasan terhadap proses manajemen risiko. Bagaimana hubungannya? Semua apa yang ada di dalam program manajemen risiko yang ada di MFK merupakan bagian dari manajemen risiko yang ada di PMKP 12. Bapak Ibu, kalau kita berbicara antara resiko dan keselamatan pasien, tadi saya sudah jelaskan apa itu keselamatan pasien. Resiko adalah potensi kita memilih melakukan suatu tindakan atau tidak bertindak, omission atau commission yang dapat menyebabkan suatu cedera. Kemudian kita lihat juga ada resiko menurut ISO 31000 adalah suatu dampak dari ketidakpastian. Resiko itu adalah suatu ketidakpastian, uncertainty. Kita lihat saja ketika kita masuk ke suatu ruangan, contoh misalnya kita masuk ke suatu IGD, dari kita melihat saja sudah berapa banyak resiko yang mungkin dapat terjadi. Ya, kita bisa secara proaktif melakukan identifikasi potensial resiko yang ada pada pasien ini. Contoh, apakah pasien ini menggunakan gelang ID? Karena jika tidak akan beresiko terjadi kesalahan dalam melakukan tindakan atau pemberian obat. Kemudian kita lihat begitu banyak cairan yang ada di sini. Apakah kita itu sudah diberikan label? Apakah itu B3? Apakah ada piktogram? Apakah sudah disimpan secara benar sesuai standar? Dan begitu banyak. Maka kita harus melihat, jika kita khawatir akan terjadi suatu bahaya atau cedera, maka orang lain pun akan berpikiran yang sama. Itulah cara kita mencari atau mengidentifikasi potensial resiko. Bapak Ibu, judul saya adalah Patient Safety merupakan komponen kunci dari manajemen resiko. Tadi saya sudah sampaikan, manajemen resiko mengurusi begitu banyak resiko yang ada di rumah sakit atau di FKTP. Baik itu resiko pada staf medis, resiko pada karyawan,
resiko properti, resiko finansial, resiko pada pasien, dan resiko lainnya, reputasional, dan sebagainya. Tetapi yang paling penting utama adalah resiko pada pasien. Kenapa dia sangat penting? Merupakan komponen utama. Karena ketika terjadi resiko pada pasien, ketika pasien mengalami sentinel atau KTD, maka dampaknya seperti efek domino akan merambat kepada resiko yang lain. Dokter bisa dituntut, rumah sakit bisa dituntut, terjadi kerugian, reputasi rumah sakit, dan sebagainya. Itulah mengapa patient safety ini selalu menjadi primadona atau komponen yang paling utama di dalam risk management. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, seberapa besar resiko ini ya di dalam patient safety di dalam manajemen resiko. Data dari WHO, bagaimana besarnya angka pasien cedera, 4 dari 10 pasien itu mengalami cedera di perawatan tingkat primer atau rawat jalan. Insiden terjadi 134 juta KTD setiap tahun di rumah sakit dan 2,6 jutanya menyebabkan kematian akibat unsafe care atau perawatan yang tidak aman. Kemudian kita lihat ada biaya yang cukup besar yang dikeluarkan, yaitu sekitar $42 juta setiap tahun akibat medication error. Sehingga di samping patient safety itu adalah komponen utama dalam manajemen resiko, komponen patient safety juga merupakan suatu fundamental issue di dalam pelayanan kesehatan. Artinya apa? Artinya adalah pasien bebas dari bahaya yang tidak seharusnya terjadi atau potensi bahaya yang terkait dengan pelayanan. Maksudnya apa? Misalnya, pasien tidak harus terjadi kesalahan obat, tidak seharusnya mengalami kesalahan obat. Kenapa? Karena pasien sudah menggunakan identitas, perawat sudah melakukan menggunakan identifikasi minimal 2 ID, sudah dilakukan 5 benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu, dan sebagainya. Sehingga tidak perlu terjadi medication error. Yang kedua, contoh, pasien tidak perlu harusnya jatuh dari tempat tidur. Kenapa? Karena kita sudah melakukan screening, melakukan assessment risiko jatuh, melakukan strategi mitigasi risiko sebelum dia jatuh, menggunakan misalnya gelang risiko berwarna kuning, melakukan edukasi, menggunakan sign, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita lihat data dari WHO, bagaimana beban perawatan yang tidak aman, ini adalah data ya, adverse event atau KTD, kalau di negara maju ternyata lebih sedikit. Kalau tadi 4 dari 10, ini 1 dari 10 ya. Kemudian kita tahu bersama data IOM medical error di Amerika ya setiap tahun ya mengalami KTD 44 sampai 98 ribu. Angka healthcare associated infection ya di seluruh dunia ini cukup tinggi 1,4 juta orang gitu ya. Dan sebenarnya 50%-nya bisa dicegah. Medication error mengakibatkan 7.000 kematian per tahun. Tadi ya datanya cost-nya 42 juta ya dolar per tahun. Unsafe surgery, 7 juta komplikasi, ya. Makanya kita diharapkan melakukan time out dan sebagainya. Unsafe injection, clinical handover, medical device error, dan obat-obat tradisional. Ini data bahwa beban akibat pelayanan yang tidak aman itu sangat tinggi. Bapak Ibu, dalam rangka World Patient Safety Day yang dilakukan campaign oleh WHO, selain isu tema yang diusung oleh WHO saat ini lebih kepada safe health worker ya is a priority of patient safety, kemudian kita juga mengatakan bahwa safe health worker safe patient ya, maka patient safety ini akan menjadi suatu global health priority. Ada yang harus kita pahami bahwa update saat ini yang terbaru, kita sudah melakukan akreditasi, kita sudah melakukan yang disebut dengan 7 langkah keselamatan pasien, 7 standar keselamatan pasien, 6 sasaran keselamatan pasien. Inti dari patient safety dalam Permenkes sebenarnya adalah 776. 7 standar, 7 langkah, dan 6 langkah. Kemudian kita lihat medication. Kita sudah ada di situ tentang high alert. Bagaimana medication high alert. Kita sudah tahu apa yang disebut LASA, look alike, sound alike. Ya, saya percaya kita sudah melakukan. Tetapi ada hal baru dari WHO bahwa ada laporan bagaimana kita memprioritaskan update kita terhadap medication safety. Ada 3 reportnya. Pertama adalah medication safety in transition of care, medication safety in polypharmacy, dan medication safety in high risk situation. Nah, 3 inilah sekarang yang harus kita fokuskan. Kemudian berikutnya adalah
bagaimana kita melibatkan pasien, ya, engagement terhadap medication safety dengan ada yang namanya 5 moment medication safety. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita tidak hanya lagi mengetahui 5 moment untuk hand hygiene, tapi ada sekarang namanya 5 moment medication safety. Nanti saya share apa itu 5 momentnya. Kemudian WHO bekerja sama dengan pemerintah Inggris, itu juga membuat namanya Global Patient Safety Kolaboratif, di mana ada 3 poin yang akan mereka kolaborasikan adalah leadership, education, training, dan research. Dan saat ini yang ingin dikampanyekan secara global adalah medication without harm. Bagaimana pemberian obat tanpa cedera. Ini Bapak Ibu yang disebut dengan 5 moment for medication safety. Bagaimana kita melibatkan pasien dalam medication safety. Starting ketika memberikan obat, pasien harus tahu nama obatnya dan buat apa obat tersebut, kemudian apakah resikonya, kemungkinan adakah efek sampingnya, kemudian ketika dia minum obat tersebut, dia harus tahu berapa banyak dia harus minum setiap kali, gitu ya. Kemudian apa efek sampingnya, apakah dia perlu tambahan obat lagi, bagaimana interaksi antar obat, kemudian dia harus minum berapa lama, dan berapa kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketika dia menghentikan obat tersebut. Ini yang harus sekarang kita update Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan di semua Fasiankes mulai menjalankan yang disebut dengan 5 moment for medication safety. Saya ingin sedikit memberikan sebuah video tentang medication without harm. Jadi curiga lah, Pak. Ini kurban kan enggak ya kan? Oke, jadi selain tadi 5 moment medication safety, di sini juga ada global campaign adalah medication without harm. Oke. Sekarang kita lihat pada proses manajemen resiko, Bapak Ibu. Saya masuk pada manajemen resiko. Manajemen resiko ini sudah mengalami suatu transformasi. Awalnya pada tahun 1960 dimulai di asuransi ya. Di 60 itu asuransi, kemudian pada tahun 70-an itu terjadi yang disebut dengan krisis malpraktek. Krisis malpraktek adalah meningkatnya angka tuntutan kepada para dokter, medical professionally liability, sehingga angka premi asuransi itu meningkat. Nah, itulah awal muasal sejarah masuknya manajemen resiko ke fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya, untuk tadi mengcounter tingginya angka klaim asuransi karena tuntutan. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu mulai bergeser, patient safety manajemen resiko mulai bergeser kepada safety dan security, kemudian mulai bergeser terutama terhadap patient safety karena laporan dari IOM tentang tadi ya to err is human. Nah, manajemen resiko sekarang sudah berubah dari reaktif kepada proaktif. Berubah dari program hanya fokus pada program safety yang menangani cedera dan kecelakaan, menuju ke suatu proses yang menangani semua sumber-sumber resiko yang dapat menyebabkan kerugian dan cedera, dan di semua area pelayanan, dan melindungi semua fasilitas pelayanan, baik dia pasien, pengunjung, aset, staf, dan sebagainya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, transformasi gitu ya, biaya klaim yang sangat tinggi. Kemudian ini adalah American Society Healthcare Risk Management mulai fokus tadinya pada professional liability medical issue kepada fokus sekarang pada semua resiko. Sehingga tradisional risk management ini sudah menuju pada konsep yang disebut namanya dengan enterprise risk management. Manajemen resiko
tingkat di perusahaan ya. Nah, apa definisinya enterprise risk management? Suatu proses yang dilakukan oleh dewan entity di mana menerapkan strategi di seluruh area perusahaan. Dalam hal ini perusahaan adalah Fasiankes untuk mengidentifikasi semua kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko dalam risk appetite untuk pencapaian tujuan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, manajemen risiko adalah suatu kegiatan proaktif bagaimana kita bisa mendetek, mengidentifikasi, mengakses semua risiko yang dapat mempengaruhi kita mencapai suatu tujuan dengan tentunya kita memilih risk appetite. Kalau harafiah risk appetite adalah selera risiko. Risiko yang kita pilih. Kalau dalam manajemen risiko ada risiko yang accept yang kita terima dan yang unaccept. Seperti itu ya. Kemudian perubahan ini juga yang tadinya berbasis reaktif hanya pada insiden reaktif sekarang sudah mulai multidisiplin dan holistik pada semua risiko yang ada di organisasi. Kalau kita lihat saat ini semua sudah kita lakukan. Kita ada morning report, kita sudah melakukan survei kepuasan pasien, ada questionnaire komplain, laporan kronologis, laporan insiden, ronde meeting, dan sebagainya. Ini kita lakukan. Tetapi ini masih seperti puzzle yang belum saling berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga kita perlu yang disebut namanya dengan proses manajemen risiko. Semua ini masukkan dalam identifikasi, kemudian kita lakukan analisa, kemudian kita pertimbangkan potensial teknik risiko apa yang akan kita pilih. Sebelum memilih, kita evaluasi berdasarkan CBA atau Cost Benefit Analysis. Kita analisa berapa biaya cost yang harus saya keluarkan dibandingkan dengan keuntungan benefit yang akan saya dapatkan. Kita analisa sehingga pemilihan teknik ini akan menggunakan metode CBA. Kemudian setelah kita mempertimbangkan, kita pilih, implementasikan, dan kita monitor perbaikannya. Bapak Ibu, secara garis besar sebenarnya proses manajemen risiko yang saat ini sering banyak digunakan di seluruh referensi ada dua model. Yang pertama dari Australian Standard, ya kita sudah tahu bersama ada 5 langkah, tetapkan konteks, identifikasi, kemudian assessment, evaluasi, dan treatment. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menerangkan sedikit proses manajemen risiko yang berbeda dari ASHRM. Kenapa saya memilih ini? Karena dia lebih detail, menguraikan kerugian apa yang bisa kita lakukan, dan lebih kepada treatmentnya. Jadi kalau kita lihat di sini prosesnya, lakukanlah identifikasi apa keluhan utama kalau pasien ya, kemudian lakukanlah analisa pemeriksaannya, kemudian kita berikan terapinya, treatmentnya, terapinya nanti saya akan jelaskan. Identifikasi kerugian, apa kerugian yang akan kita identifikasi? Kita lihat kerugiannya bisa dari finansial, operasional, strategik, ya, reputasional dan sebagainya. Itu kerugian yang kita identifikasi. Kemudian setelah kita identifikasi, kita analisa. Rumus dasar risiko adalah dampak atau severity dikali probabilitas atau occurrence. Itu rumus dasar. Setelah sudah kita melakukan identifikasi analisa, kita mau treatment resikonya, kita buat strateginya, mitigasi. Di sini ada 2, Bapak Ibu, yang disebut dengan risk control dan risk financing. Saya akan secara garis besar saja. Risk control pilihannya ada 5. Apa bedanya? Pertama adalah menghindari resiko, risk avoidance. Apa artinya? Kita tidak ingin terlibat dalam resiko itu, maka saya menghindar. Itu namanya risk avoidance. Yang kedua adalah loss prevention atau cegah kerugian, dan yang ketiga adalah loss reduction, adalah bagaimana mereduksi dampak. Kalau Bapak Ibu lihat apa beda nomor 2 dan nomor 3. Loss prevention, saya berikan satu contoh. Kalau di rumah sakit kita ada resiko kebakaran, kita punya sprinkle. Kira-kira sprinkle itu masuk yang mana ya? Loss prevention atau loss reduction? Pilihannya adalah loss reduction. Kenapa loss reduction? Karena yang kita reduksi adalah dampaknya. Supaya kebakarannya tidak meluas, maka saya melakukan loss reduction dengan memasang sprinkle. Kemudian code blue. Jika ada pasien apnu, kita bunyikan code blue. Itu adalah salah satu tindakan dalam loss reduction. Kemudian apa contoh dari loss prevention? Hand hygiene.
Hand hygiene adalah loss prevention. Supaya frekuensi tidak sering-sering kita mengalami infeksi, maka kita melakukan hand hygiene. Contoh kedua adalah time out. Supaya tidak sering kita salah operasi, salah orang, salah prosedur, maka kita melakukan time out. Itu bedanya antara loss prevention dan loss reduction. Kemudian pilihan yang keempat adalah namanya segregasi. Segregasi adalah pemisahan. Jadi ada dua, segregasi pemisahan dan segregasi duplikasi. Apa yang disebut dengan pemisahan? Saya beri satu contoh yang mudah saja. Pemisahan adalah contoh memisahkan aset di beberapa lokasi. Contoh kalau di rumah sakit itu ada namanya polifarmasi, ya, atau depo farmasi. Ada depo IGD, depo rawat jalan, depo rawat inap. Itu adalah salah satu contoh segregasi jenis pemisahan. Yang kedua adalah segregasi jenis duplikasi. Maksudnya apa? Saya beri contoh duplikasi. Rekam medik, kita punya rekam medik manual. Jika satu saat rekam medik ini hilang atau terjadi kebakaran, kita masih punya backupnya. Kita simpan dalam software atau sistem IT. Itu namanya segregasi duplikasi. Yang kelima adalah contractual transfer non-insurance. Contoh di sini misalnya kita leasing atau kita KSO, misalnya alat-alat hemodialisa atau alat-alat laboratorium, itu merupakan satu pilihan risk control, ya. Karena alat itu bukan punya kita hanya beli regennya. Ketika terjadi resiko pada alat ini, maka resiko itu kita transfer. Tapi yang non-insurance. Kemudian dari sisi pembiayaan resiko, kita pilih dua. Resiko itu mau kita transfer ke asuransi atau non-asuransi, atau resiko itu kita retensi, kita terima. Artinya kita yang membiayai sendiri. Bapak Ibu sebenarnya cerita manajemen ya, proses manajemen resiko kegiatan yang ada di dalam bagian yang ini. Ya, jadi tadi saya sudah menyampaikan, ya, identifikasi adalah bagaimana kita memeriksa secara proaktif dan melakukan pencegahan, melakukan deteksi bisa terjadi kerugian atau cedera atau HAM. Nah, di dalam standar akreditasi wujud identifikasi resiko itu implementasinya adalah kita membuat namanya daftar potensi resiko dan daftar resiko. Apa bedanya? Daftar potensi resiko adalah proses yang beresiko tinggi, high risk proses yang belum terjadi. Harus kita cari, di mana rumusnya adalah dampak atau impact dikali probabilitas atau likelihood dikali preparedness atau kesiapan, ya. Semua sesuatu yang belum terjadi potensi itu harus ada preparedness-nya atau kesiapan. Sedangkan apa bedanya dengan daftar resiko, sering kita sebut namanya dengan risk register, merupakan rekapitulasi kejadian insiden 1 tahun yang lalu. Itu kita rekap setiap tahun dan rumusnya adalah dampak dikali probabilitas tanpa kesiapan. Semua ini merupakan suatu early warning system bahwa ada kans resiko yang mengancam kita, bisa terjadi kerugian maupun cedera. Itu tadi identifikasi. Kemudian analisa. Kita semua tahu bersama, semua tools ini sudah kita lakukan. Kalau kita sudah melewati akreditasi, kita lihat nomor 1, 2, 3, grading matic, RCA, FMEA itu kita lakukan di standar PMKP. Tetapi tidak harus PMKP, bisa untuk yang lain karena ini tools. Kemudian kita lihat HVA, PCRA, HSI itu semua kita gunakan di MFK dan IKRA kita gunakan di PPI. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana situasi saat ini pandemi COVID, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, yang harus kita buat adalah kita mereview kembali disaster plan kita mereview kembali HVA kita, dan kita mereview kembali HSI kita. Ya, HSI itu kita terdiri dari 4 modul, tetapi yang masuk kalkulator hanya 3 modul dengan 151 pertanyaan. Ya, jadi ini sebenarnya sudah kita lewati. Nah, pada situasi pandemi saat ini, WHO sudah memberikan ada tools dalam manajemen resiko yang bisa digunakan. Insya Allah dalam selesai materi saya akan share. Saya sudah translate dan saya buatkan dalam bentuk Excel berupa kalkulator, sehingga Bapak Ibu bisa aplikatif langsung mengisi. Yang pertama adalah Rapid Hospital Readiness Checklist. Bagaimana kecepatan kesiapan rumah sakit menghadapi pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah risk assessment and management of exposure healthcare worker dalam konteks. Jadi ada namanya
asesmen resiko paparan terhadap tenaga kesehatan ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan masih ada waktu saya akan berikan toolsnya ya. Nah, melihat hubungan antara risk management, quality improvement, patient safety, yang ketiganya ini berada di dalam suatu struktur KMKP. Bagaimana hubungannya? Manajemen resiko tadi saya sampaikan mengidentifikasi, menganalisa resiko, menyiapkan strategi mitigasi. Kemudian improvement, peningkatan mutu adalah membuat PDCA-nya, fokus PDCA-nya, membuat timeline-nya, ya. Kemudian tujuannya adalah pasien itu aman. Kalau kita mengintegrasikan ketiganya, maka keuntungan kolaborasinya meningkatkan komunikasi, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan koordinasi. Jadi jangan ada manajemen resiko lapor, entar mutu juga lapor, entar patient safety juga lapor. Tiga-tiganya lapor ke direktur. Direkturnya bingung. Ini laporannya terhadap satu kasus yang sama. Tetapi kalau mereka sudah berkolaborasi di tingkat KMKP, maka satu laporan yang naik ke direktur. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit saja gambaran patient safety dan risk management. Sekarang saya masuk pada kerangka kerja strategi mitigasi resiko pada saat COVID-19 ini. Bapak Ibu, ada yang disebut dengan continuum of care dalam surge capacity. Jadi kita tahu saat ini kita mengalami yang disebut dengan lonjakan kapasitas. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita ada dalam 3 situasi yang harus kita assess. Pertama adalah konvensional, kontingensi, dan krisis. Kalau kita dalam situasi normal, tidak ada pandemi, tidak ada bencana, itu namanya konvensional. Kemudian terjadi peningkatan kasus COVID-19, kita masuk dalam yang disebut dengan kontingensi, dan jika sudah melampaui antara demand, kebutuhan dengan sumber daya, maka kita berarti sudah ada dalam namanya krisis. Saat ini kita sudah ada kadung di krisis. Nah, apa yang harus kita lihat? Kalau saya boleh sebutkan bahwa kita punya namanya 3K, konvensional, kontingensi, krisis. Kemudian kita punya 4S. Apa itu 4S? Space adalah ruangan. Kemudian staff adalah tenaga kesehatan. Kemudian 3, supplies. Supplies itu dalam bentuk APD, obat, semua resources. Dan yang keempat adalah standar pelayanan. Khusus nomor krisis, ini kita harus menambahkan namanya CSC atau Crisis Standard of Care. Nah, apa strategi yang saat ini ada di dalam di seluruh dunia yang dilakukan melihat pada surge capacity? Pertama, harusnya setiap negara membuat namanya Crisis Standard of Care Plan. Nanti saya jelaskan. Kemudian bagaimana kita meresponnya? Ada yang disebut dengan Surge Response Framework. Nanti saya coba jelaskan juga. Kemudian strategi ketika terjadi kelangkaan sumber daya. Ini pilihannya nanti saya jelaskan, dan bagaimana kita mengontrol resiko mitigasinya. Kita tahu pertama melakukan eliminasi, physical distancing, kita melakukan screening, ya, triase, teleworking, itu namanya eliminasi. Kemudian substitusi, kita melakukan hand hygiene. Engineering control, kita melakukan perbaikan pada infrastruktur, kita ada HVAC, negative pressure, kita membuat alur. Kemudian administrative control, kita membuat SPO, algoritme, care pathway, dan sebagainya, dan PPE, tentunya penggunaan APD. Inilah semua strategi-strategi dalam menghadapi pandemi tersebut. Bapak Ibu, apa itu pelayanan konvensional? Tadi saya sampaikan di mana fase pelayanan biasa, rumah sakit memadai, ruangan, staf memadai, persediaan cukup, itu konvensional. Ketika terjadi lonjakan, mulai meningkat, dia pindah pada kontingensi, tetapi masih bisa teratasi. Nah, ketika masuk dalam tahap ekstrim, yaitu pandemi, kita masuk dalam namanya krisis, di mana antara ruangan, persediaan, staf sudah tidak proporsional lagi. Bapak Ibu, apa itu CSC yang saya sebutkan tadi? Jadi sejarahnya di Amerika pada tahun 2009 terjadi suatu pandemi H1N1 sehingga IOM diminta untuk membuat suatu standar pelayanan pada saat terjadi bencana. Di sini adalah perubahan substansi di dalam perawatan kesehatan saat terjadi bencana, bukan hanya pada saat pandemi, apapun bencananya. Di mana perubahan ini dapat dibenarkan dan diputuskan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu.
Kemudian ini memberikan kekuatan peraturan perlindungan bagi Fasiankes ketika dia mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas. Misalnya ventilator cuma 1, pasien yang akan butuh ventilator ini 3 sampai 5. Mana yang harus kita berikan? Secara pertimbangan etik dan hukum itu dilindungi oleh negara. Jadi CSC ini adalah salah satu aspek dalam disaster plan. Kemudian kita lihat ada 5 elemen kunci dalam CSC. Adalah ethical consideration. Ketika kita memutuskan mana pasien, karena kita punya terbatas oksigen, terbatas ruangan, terbatas ventilator, terbatas obat, mana pasien yang bisa kita pilih? Itu harus ada pertimbangan etiknya. Kemudian keterlibatan provider, masyarakat, edukasi, kemudian informasi. Ini harus kita lakukan. Kemudian jaminan legal secara hukum, kewenangan. Pemerintah harusnya membuat suatu peraturan ketika terjadi situasi krisis, maka yang biasanya dokter dengan 3 izin praktek SIP itu bisa dilonggarkan. Kepastian hukum apa yang harus dilakukan oleh Fasiankes dan tenaga kesehatan. Kemudian ada indikator dan trigger bagaimana melakukan suatu proses pelayanan klinis, dan ini adalah performance improvement. Landasan inilah yang akan menopang semua Fasiankes, ya, rumah sakit, puskesmas, rumah sakit rujukan, karena dia sudah ada yang disebut dengan elemen-elemen dari standar krisis tadi, dan payungnya tentu menuju pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Inilah sebenarnya akan melindungi perlindungan hukum untuk praktisi dan Fasiankes ketika terjadi situasi krisis. Kemudian tadi bagaimana mengalokasikan tadi ketika terjadi lonjakan kebutuhan. Pertama adalah terjadi pandemi, kita harus menyadari, aware bahwa ada suatu keadaan kondisi krisis. Kita melakukan assessment, kebutuhan apa yang kurang, resources-nya, APD-nya, tenaganya. Saat ini ada tools yang disebut dengan PPE burn rate calculator. Bapak Ibu bisa menghitung ketersediaan, kecukupan, dan kebutuhan APD. Kemudian kita masuk pada advice, antisipasi, ya. Jadi kita mengundang semua yang terlibat untuk melakukan suatu rapat dan mengantisipasi. Bapak Ibu, ini namanya conventional response. Ketika mulai terjadi keterbatasan resources, kita mulai memikirkan bagaimana mengadaptasinya. Ini masuk pada kontingensinya. Dan ketika terjadi krisis, kita harus bisa mengalokasikan semua realokasi sumber daya, dan kita menganalisa. Jadi ini bisa cover recovery, ketika krisis kapan kita bisa kembali kepada kondisi yang konvensional. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu metode untuk mencari continuum of care dari surge capacity. Jadi tadi saya sudah sampaikan ada 4S, space, ruangan, staff, supply, standard of care, tapi khusus untuk krisis kita tambah namanya CSC atau krisis standard of care, dan kita bisa mengassessment situasi saat ini kita masih konvensional, ada indikator yang kita ukur, kapan kita sudah bergerak pada kontingensi, kapan kita masuk pada krisis, ini ada trigger, dan kapan kita bisa recovery kembali kepada konvensional. Nah, Bapak Ibu, untuk mencegah atau strategi ketika terjadi menipisnya sumber daya, kekurangan staf, kekurangan ruangan persediaan, ada beberapa metode strategi kapan kita bersiap, menyiapkan, kapan kita menggantikan substitusi, kapan kita beradaptasi, kapan kita menggunakan kembali atau reuse, kapan kita melakukan penghematan, dan kapan kita melakukan realokasi. Nah, saya menyampaikan, mungkin saya tidak akan bacakan, tetapi nanti Bapak Ibu bisa baca karena ini sangat detail. Contoh adalah ventilasi. Bapak Ibu tadi, hijau adalah konvensional, kontingensi adalah yang kuning, dan krisis yang merah. Bapak Ibu bisa lihat untuk mekanisme ini, strategi, misalnya kita terjadi keterbatasan ventilasi. Kita lihat konvensional berarti dia substitusi. Kemudian yang kontingensi dan krisis berarti kita sampai kepada adopsi. Sedangkan yang krisis kita semuanya kita melakukan strategi, ya. Kemudian oksigen. Ketika terjadi kelangkaan, apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu tinggal mengikuti, ini strateginya, ini konvensional, yang hijaunya ada di mana pilihannya, kemudian kontingensi dan krisis. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini sama, oksigen. Kemudian ini ketika terjadi kelangkaan pada APD, N95, dan APD-APD yang lain, ya. Oke, kita bisa lihat ini untuk APD. Kemudian saya teruskan staffing. Ya, ketika kita terjadi kelangkaan
terhadap tenaga kesehatan kita, maka inilah yang harus strategi-strategi yang bisa kita pilih ya. Bapak Ibu, saya sudah translate, nanti mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi pada Bapak Ibu ya. Ini staffing. Oke. Itu tadi terkait dengan framework. Saya masuk pada keselamatan pasien pada situasi masa pandemi COVID-19. ISKOA sudah membuat ada satu model yang disebut dengan SAPES. Apa itu SAPES? SAPES adalah System Engineering Initiative Patient Safety. Bagaimana kita membuat suatu desain sistem kerja kita yang kita adopt dari Donna Bedian. Ada yang Donna Bedian secara klasik adalah struktur, proses, dan outcome. Kemudian kita memasukkan human factor dari reason. Pertama adalah struktur yang menurut Donna Bedian kita ganti menjadi work system. Sistem kerja, di mana kalau kita lihat person, berapa waktu yang lalu kemarin kita ada person center care. Person itu menjadi pusat dari pelayanan. Person itu terdiri dari dua, orang yang memberikan pelayanan dan pasien yang akan menerima pelayanan. Itu person di tengah. Kemudian mereka harus ditunjang oleh suatu sistem kerja, teamwork-nya, kemudian budaya organisasinya, dan komunikasi. Ini semua ada dalam patient safety. Kemudian lingkungan kerja, tugas dan skill, dia harus terlatih, harus diberikan suatu kompetensi, kemudian tentunya equipment, alat-alat termasuk APD. Kalau kita sudah menyiapkan work system, kita masuk pada proses. Proses adalah misalnya kita membuat algoritma care pathway terhadap pasien yang masuk, ya dalam hal ini pasien pandemi atau COVID, kemudian kita bisa mengukur outcome-nya. Saya akan share ada sedikit contoh indikator yang bisa kita ukur terkait dengan keefektifan dari metode ini. Ya, jadi seperti ini care pathway ya, setelah work system kita buat, kita lihat ketika pasien suspek, kita melakukan screening gitu ya, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, di IGD kita membuat zonasi, triase primer, jika dia tidak masuk non penyakit infeksi emerging, kita triase sekunder dan kita masuk rawat inap. Tapi kalau dia masuk di dalam area yang masuk COVID, maka kita triase sekunder. Kalau sakit ringan, kita bisa minta dia karantina di rumah atau isolasi mandiri. Kemudian kalau misalnya dia sakit berat, kita merujuk apakah rumah sakit itu menangani pasien COVID. Jika ya kita rujuk dan masuk ruangan ICU atau isolasi. Tapi kalau tidak, kita akan rujuk ke ruangan atau rumah sakit yang ada fasilitas COVID. Sedangkan kalau pasien rawat jalan, sama ya, kita juga melihat kalau dia ringan, maka kita akan karantina dan sebagainya. Nah, strategi mitigasi resiko adalah memutus rantai penularan dengan apa tadi kata kuncinya pertama, lakukanlah identifikasi, testing, isolasi, ya, clinical care, tracing, dan karantina. Mari kita lihat resiko dalam asuhan berkesinambungan. Bapak Ibu lihat ketika ada pasien masuk dan beresiko COVID itu mulai dari masuk, access point, screening, triase, sampai dia pulang atau dia meninggal atau dia dirujuk menggunakan ambulan, itu semua ada resikonya. Ya, ini resiko untuk pelayanan pasien. Dan apa yang harus dilakukan oleh manajemen? Ini semua ya, melakukan review kembali terhadap disaster plan, indikator outcome, business plan ya, karena akan berubah anggaran, SDM harus direview, supply chain-nya, fasilitas zonasinya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah proses dengan care pathway, kita masuk pada outcome-nya. Ini tadi ada indikator-indikator yang Bapak Ibu bisa ukur untuk melihat apakah efektif tidak rumah sakit atau FKTP merespon saat pandemi ini ya. Di sini ada beberapa indikator terkait dengan comorbidity, pasien AMI, stroke, COPD dan sebagainya ya. Kemudian ini juga ada outcome measure ya, length of stay-nya, proses measure-nya, kemudian staff kita, berapa yang mengalami gangguan mental, berapa yang mengalami penyakit ya dan sebagainya. Ini adalah mengukur outcome-nya. Kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat dari sisi manajemen resiko, tadi dari sisi patient safety, ketika terjadi COVID-19, dari sisi operasional, apa saja yang harus kita review kembali? Patient safety, PPI, MFK, supply chain, resources, kemudian finansial, ketersediaan anggaran, human capital, jumlah SDM,
kompetensi apa yang sudah dimiliki, strategik, bisnis plan, master plan harus kita review, kemudian menggunakan telemedicine. Ini semua kira-kira yang bisa kita review ketika terjadi kondisi COVID. Bapak Ibu, nanti setelah materi saya akan share ada suatu checklist ya dalam bentuk Excel kalkulator yang disebut dengan Rapid Hospital Readiness Checklist. Bapak Ibu bisa mengisi seperti HSI, cukup mengisi apakah Bapak Ibu pilihannya ada 3, not available, fully atau partial, maka otomatis Bapak Ibu akan keluar scoringnya. Ada 12 komponen yang Bapak Ibu bisa melakukan self assessment. Kita kurangnya di mana? SDM kah? Manajemen pasiennya kah? PPI-nya dan sebagainya. Inilah yang akan memberikan informasi kepada manajemen untuk ditindaklanjuti. Tools yang kedua adalah bagaimana melakukan assessment resiko pada petugas yang terpapar COVID-19. Formil ini bisa diisi dan memberikan suatu rekomendasi. Di sini akan ditentukan 2 kategori, resiko rendah dan resiko tinggi. Oke, ada 7 pertanyaan dengan masing-masing ada A, B, C, D. Nah, itu 7 pertanyaan yang ada di dalam form tersebut. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengisi, di mana jika pertanyaan nomor 1 itu dijawab 1D dan sampai 1E itu ya, berarti kita mengatakan karyawan kita itu terpapar di masyarakat. Ya, karena kita harus tahu petugas kita ini terpaparnya di rumah sakit atau di masyarakat. Nah, itu jika kita menjawab pertanyaan 1D dengan 1E. Kemudian di nomor 3 kita melihat interaksi petugas kesehatan, kemudian kegiatan apa yang dilakukan oleh petugas tersebut. Nah, khusus 5-6 kita ingin melihat kepatuhan petugas kita terhadap PPI dan ketaatan ketika melakukan prosedur tindakan aerosol. Sedangkan yang 7 ada terjadi eksiden. Bagaimana melakukan interpretasi? Tadi kalau dia menjawab 1D, 1E ini ya berarti terpaparnya di masyarakat. Kalau dia menjawab iya pada pertanyaan 4A sampai 4D berarti kita menganggap bahwa petugas kita itu terkena atau terpapar virus COVID-19 dan sebagainya. Nah, ini pilihan jawaban, nanti kita akan lihat. Akhirnya Bapak Ibu, saya berharap kepada semua tenaga kesehatan pada World Patient Safety Day, you are a hero. Health worker every day rescue our life. Ya, mari kita sokong, mari kita tunjang, mari kita support mereka. Bersama kita bisa akan menghadapi COVID-19 menuju adaptasi kebiasaan baru. Saya pernah membuat sedikit selembar secarik surat pada waktu webinar di Persi, mungkin 2 bulan lalu ya, tanggal 2 Juli, saya ingin membacakan kembali sepucuk surat buat pahlawan tenaga kesehatan, ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Dear dokter, perawat, dan petugas kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terima kasih untuk semua pengorbanan, kesabaran, keikhlasan selama merawat pasien COVID-19. Meski dalam kecemasan, kelelahan yang engkau rasakan, engkau tetap berjuang dan berdiri di garis depan melaksanakan tugas muliamu. Kami bangga padamu, engkaulah pahlawan sesungguhnya. Tetaplah tegar melaksanakan tugasmu, doa kami akan selalu bersamamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan lelahmu menjadi berkah dalam pengabdian yang tak berujung. Amin. Dan terima kasih. Saya ingin menyampaikan safe health worker, safe patient, safety for all. Demikian mungkin Bu Dini yang bisa saya sampaikan. Izin saya mungkin kalau boleh ingin memberikan tentang tools sedikit bagaimana kita bisa implementasi tools di dalam melakukan suatu assessment. Bisa Bu Dini, saya lanjut sebentar. Silakan Dr. Arjati, ini pasti bermanfaat buat teman-teman. Ya. Baik, materi semua dalam bentuk PowerPoint dan Excel saya sudah berikan, mudah-mudahan bisa di-share kepada Bapak Ibu. Sebenarnya ini ada 2 Excel, tapi memudahkan untuk saya presentasi, saya jadikan 1 saja. Pertama saya bercerita tentang Rapid Hospital Readiness, kecepatan kesiapan rumah sakit, seberapa cepat kita siap menghadapi pandemi ini. Ini saya tidak akan bacakan, ini pendahuluan. Identifikasi, Bapak Ibu boleh mengisi, ini identitas fasilitas, ya masing-masing FKTP, rumah sakit. Kemudian ini ya, saya tidak akan bacakan, Bapak Ibu tinggal mengisi. Nah, checklistnya ada di sini Bapak Ibu. Nah ini ya, checklist ini sudah dibuat sedemikian rupa. Aslinya ini sebenarnya
Sebenarnya tidak ada aslinya ya. Sebentar, saya cut dulu. Ya, oke, sorry. Ini sebenarnya kita yang mengisi, maksud saya. Saya hapus dulu. Jadi Bapak Ibu ini mudah sekali. Kalau Bapak Ibu ingin mengisi, ya tadi ada 12 komponen. Bapak Ibu tinggal sorry, ini bisa saya naikin sedikit jadi supaya bisa kelihatan komponen kuncinya ya. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu ini misalnya statusnya ada kuning, ada merah dan ada hijau ya. Oke, maaf. Ya, jadi ini kita hapus dulu. Nah, bagaimana cara mengisinya? Di sini ada status dan di sini ada segitiga. Bapak Ibu tinggal klik segitiganya. Bapak Ibu mau pilih 3. Not available, partial fungsional, atau fully fungsional. Dibaca ini tindakan rekomendasi apakah rumah sakit misalnya sudah memiliki rencana tanggap darurat yang mapan untuk COVID-19, misalnya ya, dan mempunyai suatu sistem manajemen insiden dengan beberapa ini yang bisa diaktifkan. Bapak Ibu tinggal pilih, oh kita belum ada rencananya. Bapak Ibu tinggal klik not available, berarti merah. Terus ada yang mengatakan, ada sih, tapi kayaknya belum lengkap nih, perlu revisi. Oh, berarti kita pilih yang kuning, partial fungsional, dan kemudian yang fully fungsional, berarti hijau. Seperti itu. Jadi gampang Bapak Ibu tinggal mengisinya status seperti itu. Kemudian di pinggir sini ada sarana verifikasi, dari mana data itu Bapak Ibu dapatkan. Apakah informasi, atau meninjau observasi, atau bagaimana, dan apa nanti tindakan prioritas. Setelah Bapak Ibu mengisi kalkulator tadi, maka hasilnya otomatis akan keluar seperti ini. Bapak Ibu akan kelihatan, ini karena saya tidak mengisi, jadi masih nol semua. Otomatis, jadi di dalam result overview tidak perlu mengisi apapun. Pertanyaan ada di sini, hospital checklist-nya. Bapak Ibu akan melihat scoring-nya di sini, apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki di dalam sistem, dan ini scar diagramnya langsung jadi. Itu saja untuk rapid hospital readiness ya, yang mudah. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan adalah bagaimana asesmen resiko pada tenaga kesehatan. Aslinya di PDF dari WHO, saya sudah coba translate dan buatkan dalam bentuk Excel seperti ini. Ini ya pertanyaannya, tadi saya sampaikan, jika dia menjawab ya di 1D dan 1E, maka kita anggap dia terpapar di masyarakat. Kemudian terus diisi nomor 2, nomor 3 ini interaksi, kemudian nomor 4. Jika nomor 4 kegiatan petugas kesehatan ya yang dilakukan pada pasien COVID 4A sampai 4E dia menjawab iya, berarti kita anggap dia terpapar dengan COVID-19. Kemudian tadi saya sampaikan nomor 5 dan nomor 6 lebih kepada kepatuhan terhadap standar PPI dan kepatuhan pada tindakan yang menghasilkan aerosol. Itu di 5 dan 6. Dan yang ketujuh, ketika terjadi accident di mana terjadi kecelakaan, misalnya ada percikan cairan biologis pasien mengenai selaput lendir mata atau mengenai hidung dan sebagainya, itu disebut dengan accident. Hasilnya itu memberikan rekomendasi. Ada 2 rekomendasi berdasarkan 2 kategori. Kategori beresiko tinggi adalah jika jawabannya selalu pada pertanyaan 5A1 sampai 5G, 6A sampai 6F, dan ya pada 7A. Sedangkan resiko rendah jika dia mengatakan sering, kadang-kadang, jarang untuk 51A dan seperti yang di atas, dan tidak untuk 7B. Dan Bapak Ibu bisa melihat ini rekomendasinya. Ini Bapak Ibu bisa lakukan di semua Fasyankes yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tools ini bisa diaplikasikan sehingga kita tahu apa yang masih kurang dan kita tahu apa yang harus kita kerjakan untuk melakukan mitigasi resiko. Demikian Bu Dini materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.